Mungkin aku pakai PPT yang evakuasi dulu. Nah, untuk evakuasi sendiri itu adalah kegiatan memindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan agar mendapat perawatan. Nah, tujuannya untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah morbiditas. Morbiditas itu kayak keparahan. Evakuasi kan biasanya kan kayak ya misal pasien kecelakaan atau pasien kebakaran, habis kena kebakaran kita pindah karena dimana yang lingkungannya itu bersifat riskan untuk mencederai ulang gitu. Nah, untuk aspek apa saja yang perlu diperhatikan ya, yang pertama safety. Jadi kita harus ya safety itu nggak harus kepada korban, penolongnya juga harus safety juga. Kalau misal kita mau mengevakuasi korbannya kayak kita tenaganya tidak cukup, ya jangan, daripada nanti di tengah-tengah kemudian jatuh, korbannya malah kesakitan. Nah, jadi selain safety para korban, kita juga safety kepada diri kita. Kalau misal dirasa fisik kita mampu untuk mengangkat maka atau mengevakuasi, maka lakukan. Kalau tidak, ya jangan, daripada nantinya akan mencederai korban. Kemudian evakuasi juga kalau untuk safety kepada diri kita, kalau misal di kebakaran atau apa. Nah, ini kita juga perlu untuk mengamankan diri kita terlebih dahulu sebelum kebakaran. Maksudnya sebelum api menyerang kita. Jangan sampai kita niatnya membantu tapi yang ada kita menjadi korban lagi gitu loh. Jadi kita harus mengamankan kita dan penolong dan juga yang akan dievakuasi. Mobility itu ya artinya kayak ya perpindahan gitu sih. Kayak apakah memungkinkan gitu, memungkinkan kalau misal dipindah dengan cara segini atau segimana, itu apakah bisa atau enggak. Kemudian medical condition. Nah, medical condition ini tergantung urgensi. Kayak misal kita ingin memindahkan pasien. Nah, kalau misal pasiennya cuma pingsan atau apa itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal pasien kecelakaan atau yang ya kita nggak tahu nih habis jatuh atau apa, nggak tahu, kalau misal ada cedera pada servikal atau cedera bagian punggung belakang gitu. Nah, dimana daerah punggung belakang itu tempatnya sumsum tulang, dimana itu semua pusat persarafan dan juga darah, pembuluh darah itu ada di situ semua pusatnya. Kalau misal kita salah untuk mengevakuasi, yang ada malah parah. Dan juga ya kita tahu kalau misal saraf atau pembuluh darah itu regenerasinya cukup lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, untuk jenis evakuasi sendiri ada 3, yakni emergency move. Itu pada situasi yang membahayakan bagi korban maupun penolong, teknik tercepat tanpa imobilisasi spinal. Jadi emergency itu lebih ke kayak emergency itu bedanya emergency dengan urgent itu di mana? Emergency itu kita lihat di lingkungannya. Kalau urgent tidaknya itu kita lihat di pasiennya, korbannya. Kalau misal nih ada banjir atau longsor atau gempa, nah itu berarti emergency, karena ya kita nggak tahu kapan aja bisa terjadi lagi terpapar. Jadi yang kita duluin adalah kita pindahin korbannya dulu ke tempat yang aman. Nah, itu ya kalau misalnya emergency, kasusnya emergency, biasanya kita ya emang meminimalisir, kayak ya bisa mengesampingkan pengecualian yang tadi kayak cedera-cedera, tapi ya sebisa mungkin kita minimalisir cedera yang membahayakan korban dari teknik evakuasinya. Kan nantinya kan akan dibahas untuk teknik-teknik evakuasi. Nah, yang kita minimalisir yang memperparah gitu. Kemudian nah ini untuk emergency sendiri teknik tercepat, biasanya korbannya banyak. Jadi kita selamatkan banyak nyawa dulu daripada kita fokus satu nyawa tapi kita dibenerin betul. Ya gitu, jadi ya fokusnya ke banyak nyawa gitu. Kalau urgent move itu situasinya aman, kondisinya aman, lingkungannya aman, tapi korbannya yang critical injury, tidak stabil ABC-nya. Jadi ABC tadi kan airway, breathing, sirkulasi. Dimana kalau nggak stabil kayak pasien shock atau pasien yang kayak butuh penanganan cepat, karena kalau menyangkut ABC kan bisa mengancam nyawa. Nah, itu biasanya itu namanya urgent move. Nah, kita yang ini pakai imobilisasi spinal. Nah, imobilisasi spinal itu apa ya? Tadi untuk kita mengevakuasi tapi kita juga mengamankan daerah spinal atau punggung korban, karena daerah leher sampai ke belakang ini kan pusatnya pembuluh darah sama saraf. Jadi kalau misal
tadi yang kasus emergensi itu kita nggak apa-apa kalau misal nggak pakai imobilisasi spinal. Tapi kalau dalam kondisi situasinya udah baik, cuma pasiennya aja ya kita maksimalkan bahwa pasien dalam keadaan aman. Non urgent ini biasanya pada situasi yang aman dan korbannya stabil ya, kayak pasien pingsan yang pingsannya biasa, terus pasien yang kayak misal pasiennya punya apa itu biasanya pakai tongkat tangan itu loh, terus tongkatnya patah atau apa, nah itu kita movement biasa kayak biasa gak apa-apa. Tapi tetap selalu curigai adanya spinal injury atau cedera tulang belakang karena ya itu bahaya juga. Kemudian teknik evakuasi berdasarkan jumlah penolong. Nah ini harusnya video, cuma karena dikasihnya dalam bentuk PDF jadi nggak bisa tak jelasin nih. Jadi pasien posisi atau baring atau duduk, nah jadi diberdirikan dahulu. Tadi untuk ini kan gambarnya pasien baring duduk gini. Nah itu didudukkan. Jadi ini tangan kita ibarat ini pasiennya ya, korbannya. Nah ini korban ya. Terus ini sampai dengan punggung lah, ini punggungnya, ini kepalanya. Jadi kita kayak gini, tangannya lurus, tangannya tetap menyangga kepala, karena itu teknik bagaimana biar kepalanya nggak goyang. Karena apa? Kita selalu harus mencurigai spinal injury atau cedera tulang belakang, karena kita nggak tahu kapan bisa terjadi cedera tulang belakang, walaupun misal jatuhnya biasa-biasa aja, tapi kita tetap waspada. Tadi kita gini kemudian baru didudukkan ini. Itu untuk teknik yang duduk. Terus kalau misal udah duduk gini kan, nah terus kita tahan, nanti kita tahan pakai kaki gini, terus kita angkat ini kan tangannya gitu kan, kita angkat gini, kita berdirikan gitu. Terus setelah itu bisa kita tarik ke belakang atau kita dorong ke depan. Biasanya ditarik ke belakang gitu. Ya kayak ngangkat kan, kalau misal di sinetron kan ada kan, biasanya kayak ngangkat gitu. Nah, itu kalau misal nggak sadar. Tapi kalau misal pasiennya sadar, biasanya pasien ikut membantu untuk memberdirikan. Setelah berdiri, nah ini untuk penolong satu orang, assist to walk, itu memapah. Jadi ya pada umumnya itu biasanya itu kayak pasiennya itu punya misal cedera di kaki kiri gitu, kaki kiri. Jadi kita memapanya di bagian kiri korban. Nanti kaki kirinya suruh nginjak kaki kita gini. Jadi kita ikut menopang bagaimana kaki kirinya korban itu bisa berjalan. Biasanya cedera di kaki kiri gitu, kita mapah. Kalau misal yang sakit di sini ya kita di kanannya. Pokoknya biasanya kita menyesuaikan di mana letak yang sakit. Nah terus pick up bag itu kayak digendong belakang. Itu biasanya ya semua ini tergantung sih. Selain tergantung dengan kondisi pasien, juga tergantung dengan bagaimana kayak kemampuan kita lebih cenderung di mana. Ada yang misal cenderung di memapa, ada yang cenderung di pick up bag. Cuma biasanya pick up bag ini buat anak-anak biasanya. Karena kan ya nggak tahu kalau misal pasiennya korbannya agak gendut gitu kan susah ngangkatnya, ada berat gitu susah. Terus cradle ini juga mirip ya kayak gendong bayi gitu kan. Jadi kalau sekiranya kita kuat ya nggak apa-apa kita cradle. Cuma kalau cradle sama pick up bag ini takutnya kalau misal dalam posisi pasien tidak sadar, takutnya cedera tulang belakang karena kan bagian punggungnya di bawah. Kemudian fireman lift itu mirip pick up bag, cuma nyamping gitu modelnya. Kayak apa ya? Kayak kalian kalau tahu ini loh, kayak mau nyulik arek itu. Nah kayak gini kan kalau mau nyulik anak-anak. Nah ini fireman lift. Soalnya kan biasanya kalau fireman lift kan ya tergantung ya, banyak tekniknya ya, tergantung kalian yang maunya yang gimana gitu. Nah kemudian untuk penolong satu orang untuk emergency move, biasanya ini yang
kita geser gitulah, kayak diseret-seret gitu. Jadi yang pertama clothes drag itu yang kita tarik langsung dari baju bagian belakang kita tarik. Kemudian kalau blanket drag itu biasanya kita taruh di kayak alas dulu, terus alasnya kita tarik. Kemudian ada shoulder drag, ya mirip sih, cuma kita tarik dari bahunya gitu. Nah, jika ada 2 orang itu juga sama, ada memapa 2 orang itu ya bisa lebih lebih enteng lah ibaratnya. Membopong depan belakang. Nah, membopong depan belakang, yang bagian depan nanti pegang lutut, yang bagian belakang nanti pegang dada pasien. Di antara ketiaknya terus nyilang ke dada pasien gini. Terus juga ada membopong samping ya kayak gitu nanti, tapi untuk tangan dari 2 penolong ini biasanya itu gabung. Kita pegangan tangan penolongnya biar biar enggak jatuh. Jadi kita nanti kayak pegangan tangan antar tangan dengan kanan gitu. Biar enak. Terus kalau chair carry itu ini pakai kursi sih, cuma ini videonya enggak. Jadi bisa ditaruh di kursi, misal kursi yang kayak gini lah, kursi yang ada kakinya 4 itu loh. Jadi nanti setelah ditaruh di kursi, kita angkat bagian kursi yang bawah sama yang nempel sini itu. Nanti ada kok di foto yang di PPT selanjutnya. Nah, terus peralatan evakuasi ada long spine board, scoop stretcher, tandu lipat. Nah, long spine board ini biasanya itu keras banget long spine board, karena emang fungsinya bener-bener kayak mencegah untuk cedera tulang belakang. Scoop stretcher ini juga bisa, cuma tidak sekeras long spine. Long spine itu biasanya yang ada di ambulan. Biasanya di ambulan udah ada paketannya, jadi ada long spine boardnya juga. Terus kalau tandu lipat, yang biasanya yang Lakesma punya tandu lipat, ini juga bisa lumayan juga. Kemudian kalau misal tandu darurat, nah ini biasanya pakai tali pramuka. Kalau anak pramuka biasanya pasti ya paling diajari gimana cara buat tandu darurat, pakai simbol-simbol juga gitu. Kemudian Kendrick extrication device. Nah, ini kayak nanti itu kayak ada kayak baju gitu nantinya. Terus jika penolong lebih dari 2 orang, untuk memindahkan bisa pakai lock roll. Lock roll itu jadi kan tadi kan udah dijelaskan alat bantunya ada yang sketcher, tandu gitu kan. Nah, ini adalah proses memindahkan dari korbannya ke alatnya. Kalau misal 2 orang, nanti yang 1 orang tetap bagian memfiksasi kayak menahan kepalanya, yang satunya lagi buat nahan badannya itu. Terus yang alat yang biru-biru kuning ini adalah ini kalau misal ada lebih enak, ini biasanya dipasang di leher gini. Ini buat ini kalau nggak pengen pakai tangan, pengen pakai alat ini namanya cervical collar, nanti buat menahan agar nggak gerak gitu loh, jadi bisa lebih fokus ke ngangkat badannya gitu. Nah, untuk penolong lebih dari orang menggunakan alat. Nah, yang ini contoh long spine board tadi. Jadi kayak dia itu bentukannya kayak kayak plastik tapi keras, kayak plastik keras gitulah. Nah, itu bolong-bolong fungsinya apa? Fungsinya adalah buat nanti bisa dikasih tali gitu buat nali, karena kan ini emang bener-bener datar dan juga kayak cekungannya kayak dikit gitu loh. Jadi bener-bener nanti bisa difiksasinya di talinya lewat tali-tali bolong-bolong ini. Nah, ini menggunakan alat ini juga video bagaimana cara memindahkan dari korban ke alatnya. Sama sih. Ini kalau misal lebih dari 2 orang, ini nantinya ada yang satu
yang satu bagian megang kepala gini, kepala sama leher, yang dua samping. Jadi yang samping itu ada di bagian bagian badan sini, yang satunya bagian sini. Jadi nanti ngangkat badannya, yang satunya ngangkat kaki, yang satunya nahan kepala. Tapi bedanya yang dua orang yang di samping ini, yang bagian tangan tengah itu nyilang. Jadi misal aku jabku lagi di kaki, yang kiri megang kaki, yang kanan itu agak nengah ke badan. Terus jadi yang tangan kirinya temenku ini hilang sini. Biar apa? Biar nantinya lebih kayak misal kalau kan bawa orang dalam kondisi gak sadar kan susah kan. Pertama berat juga susah. Jadi kalau misal ada yang luput satu masih tertahan sama tangan satunya itu. Ya. Jadi selang-seling gitu kayak tangan orang A, tangan orang B, tangan orang A, tangan orang B gitu. Oh enggak, jadi misal ini aku, ini temenku gitu kan. Yang ini aku tetap lurus, tapi yang ini agak ke arah bahu. Yang tangan kirinya temenku agak ke arah kaki. Jadi di bawahnya kayak silang gini. Okay. Tapi yang tangan kanannya si temenku tetap daerah bahu sini. Gini gak? Oh enggak, yang kanan ini enggak sampai. Nah, kayak gini. Nah. Kan bebannya kan ada di tengah. Jadi kalau misal luput tengahnya, ya. Yang ini di bagian sini, yang ini bagian kaki, yang ini bagian nopang beban paling besar, daerah perut, kayak daerah dada gitu. Nah, jadi kalau misal luput satunya masih ada gitu. Itu lebih efektif sih. Masih ada kamu. Ntar aku duduk dulu ya. Nah, terus tips mengangkat memindahkan korban. Nah, kan yang pertama pasti ketahui batasan diri dan teknik yang teraman dan efisien. Kalau sekiranya emang nggak kuat, ya jangan dipaksa, nantinya takutnya korbannya makin jatuh, makin memperparah. Niatnya membantu malah gelundung nanti pasiennya kan. Jadi ya lebih baik sesuai kapasitas lah. Beban didekatkan sedekat mungkin dengan tubuh. Jadi kalau megang, ya udah kita langsung bener-bener antara dada sama kayak korbannya itu nempel gitu. Biar tangan kita bisa kayak memegang seluruhnya gitu loh, selebar. Kalau misal sampai di tengah sini aja kan susah kan. Jadi biar semuanya kita tahan gitu, biar nggak capek juga. Power lift, power grip juga. Nah, ini contoh kalau misal ngangkat. Nah, ini cara ngangkatnya kan udah dipindah ke tandu kan. Setelah itu kita angkat. Ini ada foto ya yang bawah itu. Jadi yang pertama kita kayak mendodok gitu, kayak jongkok. Terus posisi tangan itu lurus. Posisi tangan lurus. Kemudian biasanya kita kayak persis kayak bapaknya kayak lari gitu, mau lari. Jadi kayak gini nanti. Kalau gini kan, nah, posisinya biasanya gini. Setelah ini kita apa-apanya biasanya 1, 2 angkat. Yaitu terserah kalian sih. Jadi gini, 1, 2 angkat biasanya gitu. Bareng. Kan ada 4 kan biasanya, 4 orang. Karena ya emang berat sih kalau ngangkat orang dalam keadaan yang biasanya pingsan atau gak sadar gitu. Terus ya harus serentak karena takutnya kalau nggak serentak nanti kayak nggak imbang gitu. Terus juga kayak misal urusan tinggi badan itu juga mempengaruhi karena ya takutnya yang tangannya yang satu kepanjangan, yang satunya enggak gitu. Jadi kalau misal ada yang tingginya nggak serentak gitu, yang tinggi taruh depan. Biar biar kepalanya lebih ngangkat. Kalau misal kepalanya lebih itu nanti takutnya korbannya pusing. Nah, terus teamwork, kerjasama di bawah satu komando. Reposisi dahulu jika perlu. Jadi ada kayak misal yang bagian ngomong atau memerintahkan ya gak usah banyak-banyak, kayak 1 atau 2 gitu gantian nanti kayak 1, 2 angkat gantian terus.
Terus reposisi dahulu jika perlu. Nah, ngangkat ini kan biasanya kan nggak selalu dekat, ada yang jauh. Kayak misal aku dulu pernah ngangkat dari gedung yang FK yang gedung A itu dari lantai 6 ke lantai 1. Nah, itu karena liftnya lagi nggak muat, jadi pakai di tangga. Jadi mungkin 2 tangga itu selesai istirahat dulu. Nantinya apalagi posisinya di tangga kalau misal nggak capek nggak ngomong terus bablas, yang ada malah parah, malah gelundung anaknya. Jadi tetap terus kalau misal di tangga itu biasanya yang kepala di atas. Terus kalau ada emang kalau ada yang lebih itu ada yang bagian nahan bagian badan, biar gak ngeluncur ke bawah gitu. Jadi kalau misal capek ya udah istirahat bentar, jangan memaksakan, takutnya nanti akan berbahaya buat korbannya. Yang tertinggi yang terkuat di atas, di kepala, jalan menanjak kepala di atas. Nah, yang sudah aku sebutin tadi, biar kepalanya biar lebih ke atas gitu. Terus jangan berlari tapi jalan serempak. Jika arah jalan ke arah kaki korban, jalan ke kaki korban. Nah, ini tadi kan kalau misal kakinya di sini, kepalanya di sini, jadi jalannya gini gitu. Tapi kalau misal misal turun tangga atau naik, kalau misal turun kan emang gini kan, tapi kalau naik ya otomatis kepalanya di atas tetap, biar ya kalau di jalan datar kita arah ke kakinya, tapi kalau jalanan naik atau turun pokoknya kita fokuskan kepalanya yang di atas. Udah sih, kalau di PPT yang satunya sama kayaknya. Terus kalau misal cuma yang bagian pengangkatnya cuma ada 3, yang 2 usahain di depan. Jadi yang di kepala itu 2, yang di kaki 1. Karena apa? Karena emang lebih kerasa di bagian kepala daripada di bagian kaki. Karena kalau dipikir-pikir kan logikanya kan, misal berat tinggi badan 100 kan hampir 60 atau 70 itu bebannya ada di arah kepala. Yang di kaki walaupun setengahnya kaki, cuma bebannya lebih di kepala, jadi lebih dominan di kepala. Terus ini kalau di PPT satunya ada gambar yang pakai kursi, jadi yang tak maksud gini tadi loh. Ya tinggal diangkat pakai kursi. Itu kalau misal nggak ada yang alat tanduk, terus nggak curiga ada cedera tulang belakang, jadi pakai kursi nggak apa, ditaruh kursi itu lebih lebih enak lah, lebih nyaman. Kita kan cuma megangin kaki-kakinya aja kan, sedangkan kalau misal kita bawa orangnya langsung itu kayak susah. Itu alternatif kalau nggak ada tandunya. Terus waktu membawa pong kan ada yang di belakang kan, jadi tangan satu megang tangan satunya gitu saling. Jadi tangan kanan penolong megang tangan kiri korban, sebaliknya. Biar apa? Biar kalau misal kita angkat tangannya nggak kemana-mana gitu loh.
Ya untuk evakuasinya udah mungkin kurang lebih kayak gitu untuk evakuasi, tergantung aja sih, ini lebih fleksibel gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak untuk evakuasi ini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak guys buat evakuasi? Ini di sini bisa coba buat prakteknya nggak kak yang nggak pakai alat gitu? Atau Oh boleh. mindahin buat mindahin ke tandunya biar Tandunya coba aja. ada Iya, gambaran iya. gitu. Waduh, maksudnya kalau misalnya gini siapa yang mau? Salah. Agak teman-teman. Ada yang mau nanya dulu nggak guys sebelum kita praktek langsung biar kebayangkan tadi udah dari PPT kan udah lihat kan gambarnya. Sekarang kita praktek biar kita kebayang aja gitu nanti ya, meskipun emang hari ini belum bisa pakai tandu karena tadi ada gangguan, jadi nggak bisa pakai tandu sekarang, tapi biar nanti kita prakteknya biar tahu aja gitu, sama paling buat pindahin orang ke tandunya dulu aja. Iya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak guys sebelum kita praktek? Aku mau nanya nih kak, soal kita kan kemungkinan ospek nanti bakal ada banyak mobilisasi gitu ya, mobilisasi. Nah kalau misalnya lagi mobilisasi, lagi jalan atau lagi baris, tiba-tiba ada yang kram atau apa tuh sampai yang jatuh lah istilahnya, kayak kram gitu kakinya, itu kita evakuasinya gimana? Itu maksudnya gimana? Yang menolong? Iya, Kita kita lagi yang nandu. Enggak, Gitu, misalnya Kak? Oh. lagi baris, Oh, baris. peserta, terus tiba-tiba kram, terus jatuh aja gitu. Nah terus Iya. kita gimana cara evakuasinya, kan sakit ya kan? Oh kalau kram biasanya kita papas juga bisa kan, pasiennya masih sadar, jadi kakinya kita taruh di atas kaki kita gitu, jadi kita bantu jalan di papas. Oh, di mana? Oke. Dan ada yang mau nanya lagi nggak? Mau langsung praktek aja? Mau praktek aja dulu. Ayo, siapa yang mau jadi partisipan? Di sini kayak gitu ya, di sini lebih bersih kan. Iya ya boleh. Siapa yang mau jadi partisipan? Ayo siapa yang mau? Ayo guys. Sampingin aja. Siapa dulu? Siapa dulu nanti gantian-gantian. Tiap bagiannya pasti semuanya bakal kebagian. Ayo. Ayo. Kamu jadi apa? Terus siapa penolongnya? Siapa yang biasa tolongnya? Tahu? Iya. Iya boleh. Nah, ya coba. Ini mau nolongin gimana? Ini coba kasusnya anu deh, yang pasiennya berbaring dulu. Kayak pura-pura pingsan. Coba bisa. Ini gimana? Coba kayak gini kepalanya. Kepalanya di sini atau di sini gitu. Di sini aja bang. Nah, terus penolongnya. Nah, jadi yang pertama didudukin dulu. Apa? Di belakang kepala. Kemudian kurang masuk. Sambil bagian kayak siku sini nahan kepala. Terus nanti diangkat. Nah, jadi lebih. Nah, setelah emang dirasa udah, terus didudukin. Wah berat juga tuh. Ada otomatis ya teman-teman. Kalau musiknya jadi ya. Mesin nggak mesin? Bentar. Coba. Contohin dulu aja kak. Contohin, jadi kan gini kan. Awal-awal itu kayak gini kan. Coba lemes dulu. Lemes, terus didudukin. Terus nah ini langsung kita sanggah gini. Kita sanggah, terus setelah ini kan kita mau berdirikan kan. Kita silangkan kayak gini. Terus kita pegang tangannya. Kemudian kita angkat aja sambil kita kayak gini.
setelah itu terserah kalau misal mau kita papa, terus yang kita ini, terus misal ini injek, nah, terus kita jalan aja. Ini kalau misal kita papa, kalau mau digendong belakang nggak kuat tuh. Ya kayak gitu kira-kira. Yang penting cara kita duduki dulu lah. Takutnya nanti kalau misal salah takutnya merosot pasien nih. Biasanya gitu. Nah, emang kalau mau coba lagi monggo kau. Coba lagi. Tadi kan dicobain nggak? Masukkan, Tangannya disiram. tarik. Nah, Yeay. ya, mau papa. Nah. Nah, kayak gitu. Kalau mau mapa satu orang. Kalau buat yang lain itu ya opsional sih, harusnya gampang. Bedanya kalau mapa kan dari belakang ke samping. Kalau mau bokong nanti muter dulu nanti. Jadi dari samping terus ke depan lagi. Jadi kalau habis kan tadi kan gini kan posisinya kan. Terus kalau misal mau bokong belakang nanti kita pelan-pelan terus kita ke depan gini. Terus gini. Terus baru digendong gitu, gendong belakang. Tapi itu terserah sih kalau misal enaknya gimana. Terus kalau mau yang diangkat gendong biasa ya, kayak gendong biasa itu bisa ya. Tidur gitu ya? Ya, Mau coba? yang ini Padahal mau coba diangkat nggak? fireman ini ya nyesuaiin sih fireman ini juga kayak nyulik dulu. Pokok langsung. Terus kalau untuk emergensi biasanya ditarik. Gampang kayak tinggal coba paringan. Ya tinggal ditarik aja sih. Bisa kita tarik bajunya. Tapi biasanya emang kita tarik sebadannya juga sih, kayak iya tarik. Nah, jangan kayak gitu nanti. Kalau enggak dipindahin di kayak kain dulu, nanti kainnya yang kita tarik biar enak. Terus kalau yang 2 orang sama sih. Yang 2 orang apa sama coba yang ini aja, yang apa? Yang carry by extremitas. Jadi popong depan belakang. Coba satu lagi. Yang mau coba. Buat penolongnya yang 2 orang. Nah, jadi coba pas tiduran, ini prosesnya sama. Setelah baringan kita dudukin dulu. Coba baringan dulu. Terus dudukin buat duduk. Terus yang satunya itu siaga di depan. Duduk dulu, pelan-pelan. Nah, setelah duduk ditarik, terus yang ini di bagian depan. Nah, kemudian diangkat. Nah, Gini ya. ya. Aduh, Pak. Ya, kalau 2 orang ini keuntungannya lebih enteng sih ya. Lebih enteng, ada yang bagian depan. Nanti kalau misalnya mau turun ya tinggal turunin aja pelan-pelan kayak tadi. Terus kalau mau yang samping sama sih. Bedanya yang di sampingnya bisa pakai tekniknya yang kayak waktu kecil dulu yang suka angkat-angkat gini atau digendong biasa gini bisa. Terus sekarang kalau misal mau pindah ke tandunya, coba baringan. Berarti ini butuh sekitar 3 orang. Pas berarti sama cowok satunya. Nah, ayo mas, kita temuin.
Jadi misal masnya jadi kontrol kepala, jadi masnya tetap kontrol kepala gitu, bagian kayak mau dudukin tadi, terus masnya satunya ada yang di sini, ada yang di sini, kayak gini. Nah, terus pegangnya caranya gimana? Dimasukin dulu kan tangannya, kayak ya dimiringin bentar gini. Nah, terus silang gitu, biasanya di bawah panggulnya gitu, gini, terus yang satunya gini. Itu baru nanti angkatnya serempak. Coba bebas deh mau gimana. Misal tandunya di mana di sini? Ya misal tangannya di sini deh. Biasanya emang itu. Angkat miring sebentar. Terus ya, terus balikin lagi, terus angkat. Nah terus taruh. Nah Nah udah ya. Ceritanya gimana dari tempat? Nah jadi ini dipindah ke tanduk gitu. Jadi dimiringin dulu gitu. Ya miringin pas masuk tangannya baru diangkat. Nah gitu kalau buat menunggu tanduk biasanya gitu sih caranya. Iya. Apa lagi ya terus ya, kalau ngangkat tanduk gampang sih, cuma yang penting kompak aja kalau ngangkat tanduk. Kan yang susah kan pindah ke tanduknya. Iya. Untuk ngangkat tanduk tinggal gampang, yang penting kompak, kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus berhenti kalau misal capek gitu aja sih. Udah sih kalau buat evakuasi, ada yang mau ditanyain atau ada yang lain mau nyoba, yang cewek-cewek gimana? Mau coba ngangkat boleh? Ya boleh, silakan. Siapa? Yang mau Jadi sini aku volunteer deh, aku yang diangkat tapi. Oke. Bilang kan udah ada yang mau ngangkatnya. Tinggi dari yang untuk orang ya. Ya. Ini apa nih apa? Yang mau mapah gitu, yang coba yang mau mapah. Sama. Nah, Oke. terus waktu duduk tahan. Nah, setelah itu masukkan tangan ke ya sambil pegang, terus tarik ke atas. Kamu agak ke belakang dikit, tarik. Nah, udah. Salah deh. Salah nggak kalau gitu? Udah, Udah cuma ya? emang belum biasa ya. Iya. Jadi ya udah, setelah itu pindah ke samping. Nah, ya terus ya salah. Kamu kanan, Aku kanan. maju. Ya udah. Kalau mau angkat dua tadi, yang depan belakang. Ada yang mau satu lagi nggak yang mau angkat? Kok mau ngangkat itu? Kamu mau coba mau Gantian yang bagian berdiriin. Berdiriin dulu. Dudukin buat duduk. Yang bagian siku nahan kepala. Nah, biar udah. Terus pindah. Terus siap-siap angkat, yang depan siap-siap. Nah, terus habis itu berdiriin. Taruh. Nah, Wow, so scary. terus apa lagi tadi? Oh ya, yang tandu. Jadi satu lagi buat satu kontrol kepala, duanya bagian badan. Kepalanya dikepit. Nah, jadi kalau misal nih mau miring, kan tadi kan dimiringin dulu. Jadi kepalanya juga dimiring juga baunya. Jadi kepalanya nggak gerak. Nggak usah diberdiriin, dimiringin. ini yang
Tandu ya. yang pindah ke tandu. Jadi kan ini kan mau masukin tangannya yang si penolong yang samping ini kan perlu agak biasanya dimiringi. Nah, dimiringin agak dimiringin pelan-pelan. Ayo coba. Mirip Sama ya. Nah, bareng. Nah. Kemudian tangannya nyilang. tangan. Nah, Nah, yang satunya di bawah pahanya, yang satunya di atas pinggul. Setelah itu balikin posisi normal, terus angkat. Antangnya sebentar. 1. Kalau ngangkat kepalanya lebih tinggi kalau bisa. Nah, biar gak pusing. 1, 2, 3. Angkat terus dipindah. Nah, udah. Itu kalau terus sisanya tinggal ngangkat tandu, lebih gampang. Yang susah ngangkat orangnya. Udah, ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang mau coba lagi? Yang belum. kamu belum makan. Gimana? Ada yang mau nyoba lagi atau ada yang mau nanya? Mau nyoba sisanya? Buat evaluasi sisanya yang sisa. Ayo sih coba aja. Ayo jadi yang apa nih berapa? 3. Sama kamu. Ayo mau. Ayo kamu bisa ya. Udah sih Kak. Udah. Yang 2 nggak mau nyoba, terus 2 yang tadi udah nyoba lagi. Mau nyoba lagi ya? Yuk guys. Ya. Yang mau nyoba. Monggo. Yang Kamu penting mau diangkat ya? Aku mau nyoba. Iya, ya udah. Ina kamu diangkat ya? Katanya dia mau. Nanti apa yang bertiga? Boleh. Apa? mau berdiri ini ya. Iya. Ayo, coba mana? Bet ya. Kepala ditahan, terus pelan-pelan. Ini padahal masih sadar pasiennya ya. Kalau nggak sadar bisa lebih berat rasanya. Makanya harus perlu apa fisiknya. Terus pindah ke samping, pelan-pelan pindahnya. Nah, ada. Sekarang yang dua, ngomong satunya gantian yang ngangkatin, yang kepalanya, satunya bagian mengangkat kakinya. Diberdiri dulu. Satunya ngangkat. Ya, dua lagi. Ya, ke depan. Ngilangnya gimana? Ya, pokoknya megang. Megang. Terus berdiriin, tarik ke atas. Tarik ke atas. Setelah ke atas baru yang satunya. Oh iya. Ayo, angkat kakiku. Kamu yang aku udah. Oh, kalau gini gampang ini. Nah, itu lagi yang mau pindah ke Kamu ya, cobain deh. Ya. Kalau susah coba. Jangan sempat duduk. memang yang susah di waktu ngangkat bebannya sih. Kontrol dulu, miringin dikit, masuk, tangannya masuk, tangannya miring, nah, silang, terus balikin lagi, terus angkat pelan-pelan, 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Harus pakai apa biar enak. 1, 2, 3. Latihan fisik sih ini. Bisa ngangkat-ngangkat. Keren susah banget. Udah kepala. Apit gak tadi kepalanya? Apit lagi dipapin. Gimana, ada yang mau lagi nggak? Mau nyoba lagi atau mau nanya-nanya?
Ada lagi yang mau nyoba gak guys? Siapa tahu mau jadi yang diangkat gitu. Ya kalau yang basic yang diangkat kita perlu 4. Tadi aja ini aku nggak kuat. Ayo, ada lagi nggak yang mau coba praktek? Kalau Fazil mau ngangkat Fahdan. Yang lain mau persen. Gimana, ada lagi nggak yang mau praktek guys? Atau mau nanya deh, tadi kan kalian udah praktek kan? Mungkin udah jadi lebih kayak kebayang gitu, kayak ngangkatnya yang susahnya di mana, ada yang mau tanyain dulu nggak biar kayak nggak terlalu susah ngangkatnya. Tapi mungkin karena baru pertama kali ya kak, jadi masih agak kayak kagok. Ya karena emang nggak pernah angkat-angkat. Saya kita tuh venue-nya di lantai 2. Terus tapi UKS-nya di sebelah sana di bawah. Jadi kayaknya agak ada udah mah? Udah sih Kak, dari kita setelah yang observasi udah. Ya untuk materinya udah sih.